bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita yang hadir di sini masih diberikan rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti pertemuan ini sampai selesai, acara ini sampai selesai, dan kita mendapatkan pengetahuan dan mungkin juga pengalaman yang bisa kita ambil dari beliau Bapak Reddy Panuju. Selanjutnya hari ini memang waktunya bersamaan. Yudharta sedang bergabung. Beliau Bapak Dr. Asrul Anan menghadap Ilahi Robbi. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Dr. DRS Reddy Panuju MSI yang saya hormati, Bapak Dr. Hambali selaku Wakil Rektor 2, Bapak Munir, Dekan Fakultas Teknik, Bapak Imron Rosadi selaku Kaprodi Ilmu Informatika, dan Bapak Zainul Ahmad selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Sebelum acara ini nanti kita hari ini kita mulai, ada beberapa rangkaian acara yang perlu kita simak bersama. Yang pertama nanti adalah pembukaan. Yang kedua sambutan sekaligus membuka acara workshop penulisan modul buku ajar. Dan yang ketiga adalah acara inti, penyampaian materi dari narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan dialog tanya jawab, dan barangkali juga Bapak Ibu yang sudah punya draft naskah bisa dikonsultasikan kepada Bapak narasumber. Dan acara terakhir adalah ramah tamah atau dokumentasi kegiatan. Setelah itu penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita berdoa, membaca ulang kitab. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa, silakan. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara workshop pada hari ini kepada Bapak Dr. Hambali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor yang sudah disampaikan tadi, saudara saya dekat Pak Dr. Asrul Anan, saudara kita, teman kita, rencana kita telah mendahului kita. Semoga beliaunya terima amal kebaikannya, dan juga selawat dan salam kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap kita dalam jalan yang menuju kebenaran. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Dr. Reddy Panuju MSI yang kami hormati, Pak. Mohon maaf waktunya tetap menghormati itu lagi mau, sehingga saya sampaikan saja Pak. Yang kami hormati Bapak Eka
istilahnya sebagai alat kita untuk bagaimana menuju visi atau menuju terkait dengan pembelajaran pembelajaran yang simpel dan tepat dengan sasaran. Karena dengan modul dan sistem itu kita lebih mengarah dan lebih jelas kemana proses belajar mengajar itu yang harus kita siapkan dalam perangkat tersebut. Nah tentunya karena ini ada pakar, saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Kalau dulu nanti malah bahaya ya. Seperti itu ya Pak Dokter, mohon maaf. Ya, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena pada prinsipnya ini suatu kemajuan di dalam persiapan dalam terus meningkatkan dalam proses belajar di universitas. Saya sangat apresiasi terhadap proyek dan edukasi yang sudah memberikan suatu pencerahan inovasi baru di universitas. Nah tentunya nanti sudah workshop ini nanti bukan hanya sekedar kita selesai di ruangan ini, akan tetapi bagaimana nanti ini terus kita kembangkan dan juga diimplementasikan sampai tataran tingkatan mahasiswa, bagaimana mereka akan berhubungan langsung dengan konsep-konsep yang baru yang sudah nanti kita terima. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas nama Pak Rektor. Saya diundang Bu Dekan, Bu Ani, dimohon untuk hadir di forum ini memberikan sambutan dengan Pak Dr. Muda, karena Pak Dr. Muda keluarganya juga filantrop juga. Jadi saya paksa harus memang masuk di sini Pak Rektor, insya Allah sekarang mendamping Pak Asrul untuk ya Pak, mohon maaf itu yang disampaikan. Oleh karena itu, karena sekaligus saya membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop penulisan modul buku ajar Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Teknik Informatika saya nyatakan saya buka pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter kembali. Sebelum workshop dimulai, perlu saya sampaikan pada Ibu Bapak terkait kurikulum vitae Bapak Dr. Regiman Uju. Beliau sebenarnya tidak asing bagi kita, Sivitas Akademika Yudhata, karena Tomo ini punya peran yang cukup besar, khususnya program studi komunikasi, dan beberapa dosen dari Yudhata kita juga alumni dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Beliau nama lengkap beserta gelar Dr. DRS ya Pak, Dr. DRS Regiman Uju MSI. Kemudian usia, mohon maaf, lebih muda saya sedikit ya Pak ya, kalau saya lihat di sini sedikit 10 tahun. 10 tahun. Dan memang yang hadir di sini ini masih muda-muda Pak Redi. Yang tua itu mungkin, mohon maaf, saya ini kategori tua. Pak Munir kategori tua ya Pak Munir ya. Masih muda. Ya. Dan Pak Hambali ini juga saya masukkan di klaster golongan tua. Kalau yang lainnya ini klaster generasi muda Pak. Itu. Kemudian beliau Bapak Regiman Uju tinggal di Surabaya. Nah, nanti bisa japri beliau kalau pas ke Surabaya mungkin bisa diskusi dengan beliau. Dan sekarang adalah staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian terkait dengan pengalaman menulis buku ini, sepertinya saya tidak cukup waktu untuk membacakan karena terakhir ada 32 buku yang sudah ditulis oleh beliau. Terakhir itu berjudul Spektrum Komunikasi Budaya yang diterbitkan pada tahun 2022. Jadi ada 32 buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Nah, mungkin kita sudah punya
sekilas kurikulum vitae Bapak Reddy Farmajo. Selanjutnya terkait dengan workshop Pak Reddy, mungkin perlu kami sampaikan di awal. Memang sepertinya kita sudah mungkin ya beberapa pernah terlibat di dalam workshop penulisan buku ajar, penulisan modul dan sebagainya. Sehingga hari ini mudah-mudahan greget itu lebih tinggi begitu Pak. Greget itu lebih tinggi dan nanti mohon maaf kita bisa mendapatkan pengetahuan pengalaman terkait dengan modul ajar itu seperti apa, kemudian bahan ajar, sistematika dan sebagainya, perbedaannya seperti apa, kemudian terkait juga buku referensi seperti apa. Seperti itu Bapak Reddy, nanti mungkin selebihnya bisa kita diskusi saja. Selanjutnya waktu sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Amin. Saya juga dalam keadaan berduka ya, karena di kampus saya juga ada yang meninggal, ada yayasan. Tapi ini saya sudah keburu janji sama Yudata, sehingga saya sempatkan di sini. Ya itu hal biasa lah ya, tinggal giliran. Gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di sini dengan materi yang saya kira Bapak Ibu sudah pernah dapat atau bahkan sudah lebih ahli dari saya ya. Karena ini ilmu katon yang bisa dipelajari. Dan saya yakin pasti sudah pernah mengikuti pekerti ya, atau mungkin AA. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan hanya fresh saja sebenarnya. Atau ini tombol kangennya Pak Faris ya sama Mbak Mai. Ya alhamdulillah dulu beliau anak asuh saya waktu dia mungkin kangen gitu aja ya. Jadi bukan karena ilmunya sebenarnya yang mengundang saya ke sini gitu. Jadi Bapak Ibu, karena ilmu katon kita sudah sama-sama bisa. Ya kita ibadah aja di sini. Jadi saya akan coba melaksanakan perintah dari Pak Faris dan Bu Mai dulu, lalu bapak-bapak supaya dapat pahala juga. Nanti kalau misalnya materi ini nggak menarik, ya pura-pura tertarik gitu. Anggur gitu, ketawa, apa itu menyenangkan orang kan ibadah. Nah baik, jadi untuk perkenalan tadi sudah disebutkan beberapa. Nah, kalau ingin lebih tahu saya itu bisa tanya Profesor Google, jika diketik nama saya, lalu kalau di klik yang semua ini nanti akan banyak informasi tentang saya gitu ya. Tapi kalau ingin tahu karyanya ya di gambar ini, di gambar diklik nanti akan muncul display ini ya, ini display. Ini buku yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mei. Ya ada novel, ada buku teks, ya, itu. Dan ini semua masih terjual di online, market online ya, seperti Shopee, Lazada, dan apa lagi ya, Bukalapak ya itu. Jadi habis ini silakan e-bankingnya dibuka. Nanti akan datang sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita dimudahkan oleh Allah melalui teknologi ya, sehingga kalau butuh buku udah nggak perlu ke toko buku. Toko buku sekarang sudah berubah jadi toko tas alat tulis. Jadi Gramedia itu bukunya lebih sedikit dari alat tulis. Jadi cukup ini sudah didekatkan di gadget kita masing-masing, tinggal ketik judul bukunya atau nama pengarangnya, nanti akan ditunjukkan. Jadi toko buku sudah berpindah ke gadget. Ini juga punya implikasi dalam proses kreatif ya, penulisan entah buku, modul atau buku ajar ya, karena kita sudah nggak perlu lagi susah-susah mencari
sumber asalnya. Kalau dulu Imam Syafi'i itu untuk mendapatkan beberapa hadis dia harus menyeberangi lautan, gitu kan? Dari Madinah menuju ke Mesir misalnya gitu. Kemudian juga imam-imam besar lainnya. Atau kalau 10 tahun yang lalu bahkan masih mengandalkan perpustakaan ya. Saya masih ingat untuk mencari buku tertentu harus ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Gitu. Nah, sekarang kita sudah dipermudah, cuma persoalannya mungkin habit. Saya akan bicara yang umum-umum aja, nanti teknisnya diskusi. Sosial habit kita tidak mendukung untuk mentransformasikan ide-ide atau pengalaman sehingga itu menjadi knowledge, menjadi atau scientific knowledge. Betul kok. Ya. Jadi ekologi pengetahuan kita itu betul-betul membuat ilmuwan di Indonesia itu termarginalisasi. Karena yang dituntut oleh lingkungan ekologi itu adalah integritas sosial ya. Coba Bapak Ibu hitung-hitung waktu yang kita miliki itu dari sekian jam, berapa banyak yang digunakan yang berhubungan dengan persoalan transformasi ilmu pengetahuan. Ya, mulai dari tetangga sakit atau meninggal harus melayani, nanti ada kendurian harus datang, ada tetangga melahirkan, ada kumpulan ibu-ibu PKK, ulang tahun, kerja bakti. Kalau di rehab belum tentu dalam satu hari itu sempat ada waktu untuk nulis-nulis gitu ya. Baca aja mungkin belum tentu. Nah itu kalau tidak ada effort, tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh, gak mungkin terjadi ya. Gak mungkin terjadi itu kita punya tinggalan amal zariah berupa ilmu pengetahuan itu. Ya, ini saya bicara umum, jadi semua, nggak hanya komunikasi, teknik juga gitu. Karena yang ditinggalkan itu adalah ilmunya. Yang disebut ilmu itu adalah konversi dari realitas sosial kemudian menjadi abstraksi berupa teks. Kalau di realitas empiris ini kan mata, hidung, gigi, wajah, ya cuma segini aja kan. Ini diusap ini aja sudah selesai. Tapi kalau kita ingin memahami mereka ini bisa puluhan tahun, ya kan? Di kedokteran gigi yang jumlahnya berapa itu harus 5 tahun, mata berapa tahun. Dan yang kita pelajari itu bukan matanya, tapi apa? Abstraksinya, literaturnya itu. Itu sebabnya wajar kalau yang disebut amal zariah ya ilmu itu. Ilmu yang bentuknya adalah yang sedang kita bahas ini. Ya, jadi dasarnya sebenarnya sama, menulis apa saja ya, menulis lagu, lirik, menulis novel, bikin skenario, dan itu semua bidang itu dasarnya sama yang saya sampaikan di materi itu namanya kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi memaknai. Nah, cuma sayangnya ada salah persepsi. Saya kira pesertanya itu orang komunikasi semua dari latar belakang itu, sehingga materi yang saya buat itu cenderung ke bidang komunikasi. Mas Faris sama Pak Mei protes, bisa nggak Pak digeser itu materinya, karena ada peserta dari Fakultas Teknik. Ya insya Allah saya dalamnya aja yang digeser, kalau materinya sudah terlanjur ya, karena waktunya juga mepet banget, cuma 2 hari gitu. Sehingga kita bicara yang umum aja dulu soal kompetensi itu ya. Ini makanya saya buat jalan peta kompetensi ini. Kilas balik, saya mohon maaf yang dari Fakultas Teknik yang nanti menyesuaikan saja. Saya kira juga sama di teknik juga itu, ketika mempelajari satu bidang ilmu kan nggak langsung praktek ya, pasti harus dulu
mengarungi atau mengharum birui literatur yang ada. Karena dengan literatur itu akan mencakup ya, dari semua realitas empiris bahkan yang tidak kita ketahui, karena itu bagian dari proses abstraksi nenek moyang kita atau ilmuwan terdahulu yang kemudian diabadikan dalam dokumen ya. Dokumen kita sebut ada namanya referensi. Ini enggak saya jelaskan. Nah, tadi ini soal ilmu, saya kira juga sama di ilmu lain. Itu di Indonesia itu enggak ada ilmu yang murni ujuk-ujuk muncul gitu ya dari local wisdom. Coba perhatikanlah, pasti literaturnya itu impor semua. Sehingga kalau di komunikasi itu nama-namanya asing, Weaver, Shannon Weaver gitu ya. Loh, terus ilmuwan Indonesia di mana? Ya karena keduluan mereka gitu loh. Keduluan mereka. Nah, ini kalau di komunikasi ada yang ilmunya berasal dari Jerman, namanya publisistik, ada yang dari Amerika, communication science atau mass communication, ada yang dari Inggris dan Australia. Ya, terutama komunikasi budaya ya. Kalau di UNER itu namanya cultural studies ya. Dikembangkannya itu. Nah, karena kita imporan itu ada keunggulan dan kekurangan. Nah, ini. Jadi ilmu komunikasi itu menjadi kajian multidisipliner, mencakup semua bidang ilmu dan gejala hidup. Maksud saya sebenarnya saya ingin mengarahkan, karena itu perkawinan dari banyak disiplin ilmu ya, itu ada opportunity, ada peluang, banyak pilihan, tapi kekurangannya menjadi diragukan, legitimasinya diragukan gitu. Ini ilmu apa hanya kajian ya, seperti itu. Dan ilmu yang lain mungkin juga sama gitu ya, berasal dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia. Ini juga nggak akan saya bahas karena ternyata di luar bayangan saya. Nah, masalahnya adalah dari berserakannya ilmu pengetahuan itu, dan di ilmu pengetahuan itu kan bersemayam di situ mulai istilah, konsep, teori, asumsi, mungkin juga hipotesis, aksioma dan sebagainya. Nah, ini supaya bisa terkonversi menjadi ilmu yang tadi sudah saya tayangkan di display itu, ini dibutuhkan namanya kompetensi komunikasi. Ya, istilahnya itu mungkin kalau di ruang ini bisa diganti kompetensi menulis modul misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama, isinya komunikasi. Kenapa saya berani menyatakan ini? Ya, ini dari pengalaman ya. Karena ilmu itu ada karena ada kompetensi, kemampuan memaknai. Ada gejala teknik, dia tidak akan menjadi ilmu kalau tidak dimaknai. Itu tekniknya teknik apa? Informatika gitu ya. Wah, apalagi informatika itu kawin banget sama komunikasi ya. Nah, jadi ini kompetensi dasarnya adalah memaknai ya. Oke, masalahnya adalah sebentar, kita tidak menyangka ya, bahkan jarang yang mau tahu bahwa sebenarnya memaknai itu karena kompetensi dia membutuhkan exercise ya, membutuhkan pelatihan gitu ya. Nah, kelihatan nggak Pak? Nah, ini sebenarnya 3 ini aja kompetensinya. Cuma kita nggak pernah mengukur, nggak pernah kan kita istilahnya kalau dalam agama itu apa? Introspeksi itu muhasabah gitu ya. Sebenarnya kemampuan saya memaknai itu sudah ada atau belum gitu ya. Ini yang pertama adalah kecepatan memaknainya. Jadi di ilmu apa saja kalau siapa cepat dia dapat. Karena dalam era kompetisi seperti sekarang ini, kecepatan atau istilahnya
dalam manajemen itu speed itu sangat dibutuhkan. Kalau enggak ya kedahuluan orang. Ya mungkin metaforanya kayak orang mencari jodoh gitu ya. Kalau enggak cepet-cepet digelibeti gitu, ya diambil orang gitu. Gitu kan, apalagi jahe ya. Gitu. Jadi kecepatan memaknai. Dalam jurnalistik itu penting sekali karena mengejar aktualitas ya. Yang lain-lain juga gitu. Dagang misalnya juga gitu. Kalau dia nggak cepat menangkap peluang karena memaknainya terlambat, ya kedahuluan orang. Saya tadi bincang-bincang sama Pak Faris, Pak Redi bikin perguruan tinggi sendiri aja karena sudah tua. Iya, saya baru sadar kalau sudah tua. Oh iya ya, betul juga. Karena itu yang diwariskan. Itu artinya saya dalam hal itu lambat memaknai, lebih duluan beliau gitu. Nah itu kecepatan perlu dilatih supaya menjadi sense of gitu ya. Menjadi sense of, menjadi automatically nanti. Nah itu ada latihannya. Kalau di S1 di Unitomo itu ada prakteknya. Jadi mahasiswa diminta untuk memaknai secara cepat dulu gitu. Apa saja yang di sekitar kita itu dimaknai. Salah ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya kayak orang gila itu ya, memaknai itu. Nah kita kan seringkali doing nothing dalam kehidupan sehari-hari, lepas dari makna doing nothing. Jadi kalau di perjalanan misalnya itu, ya nengok ke kanan ya dari jendela bis misalnya, terpampang ada sawah yang menghijau gitu. Tapi dibiarkan aja itu, hanya menjadi kesan. Ya Allah luar biasa anugerahmu. Selesai sampai di situ, tapi nggak dilanjutkan memaknai yang lebih scientific knowledge. Mestinya kalau scientific knowledge pertanyaan ini dijawab panjang ini. Kalau perlu butuh referensi. Kenapa sawah yang menghijau, padi yang menguning di Indonesia masih ada impor beras misalnya? Ini kan pertanyaannya nggak cukup ditulis 2 halaman ya kan? Dari literatur, bukunya, dari fakta-fakta empiris yang bisa kita gali di gadget kita. Nanti akan ketemu susunan maknanya. Nah itulah yang disebut knowledge. Jadi realitas yang sudah tertransformasi dalam simbol-simbol verbal ya. Itu kecepatan, belum ketepatannya. Wah kita relate banget soal kecepatan itu ya. Apalagi kalau mahasiswa, susah effortnya sekarang. Kalau disuruh bikin tugas skripsi misalnya, itu akan lebih banyak dia potong kompas, namanya copy paste. Nah iya kan. Sehingga kalau dosennya itu nggak teliti, nggak punya turnitin misalnya, nggak tahu kalau itu miliknya orang, repot. Nah gitu ya. Dan jadi perlu latihan Bapak Ibu nanti di rumah. Istrinya disuruh memberi pertanyaan ketika kita baru bangun tidur. Pak. Terus istrinya tanya, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Bilang itu sambil belalak itu kan masih ngantuk-ngantuk itu, usahakan menjawab. Bukan benar tidaknya jawaban, yang penting saraf sensoriknya itu terlatih gitu ya, untuk cepat memaknai. Ya disuruh itu dulu. Ada pembantu juga gitu, pembantu datang jangan disuruh korak-korak dulu, tugaskan dia membuat pertanyaan, terserah. Nanti kan luar biasa juga, nggak nyangka juga mungkin pertanyaannya. Kenapa ibu mempekerjakan saya gitu ya? Pembantu datang bukan korak-korak, cepel, tapi memberi pertanyaan. Bahkan pertanyaannya ringan. Kerja saya apa Bu hari ini? Kan ibunya mikir juga. Nah itu mikir pekerjaan pembantu itu apa? Itu memaknai. Itu nanti berikutnya mungkin ya. Ada berikutnya ini. Nah, itu variasi memaknai yang berikutnya. Saya nggak tahu ini modelnya kok jadi gini ya. Buffering. Ya nggak apa-apa, pokoknya kelihatan ya. Kelihatan. Baik. Nah
kemampuan memaknai ini, memindahkan realitas menjadi simbol-simbol verbal, ini yang disebut dengan metabolisme intelektual. Metabolisme intelektual. Kalau sudah terbiasa enak kok. Kalau nggak terbiasa sering tersesat. Ya, saya paling males nganter istri belanja di mall. Iya, makanya pasti saya suruh nyatet dulu apa yang mau dibeli, catat dulu. Ya itu bagian dari memaknai. Sebab kalau nggak begitu, aduh sudah habis itu gaji 1 bulan ya di mall bisa 5 jam aja sudah habis. Nggak akan, ya biasanya akan membeli yang tidak dicatat. Yang dicatat malah nggak dibeli. Minimal kalau sudah dicatat ada guidance-nya. Ya. Jadi ibu-ibu itu mohon maaf ya, biasanya lebih terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Nah, itu kalau dia di awal-awal kita minta memaknai apa yang akan dibeli, ya lumayan lah ya, ada guidance-nya, ada filter lah, sehingga dia betul-betul menuju ke awalnya, sasarannya apa, mau beli ini. Oke, nah itu namanya metabolisme intelektual. Mas Faris, saya diambil gambarnya di tengah-tengah ya. Yang ada ininya, backdropnya. Nah itu kan Pak Faris kan nggak menyadari karena nggak memaknai bahwa itu penting untuk saya. Ya, paling enggak nanti bisa masuk di medsos saya, minimal IG, Instagram. Nah itu cara berdagang sekarang kan udah kita punya toko sendiri, namanya Instagram. Oke, nanti insya Allah dari sini akan banyak lagi tanggapan gitu ya. Yang sudah minta dari Bali ada. Ya gitu, itu karena seduluran saja saudara. Alumni MI Komunitomo itu tersebar di mana-mana, termasuk di Bali itu ada IHDN, ada Dwi Jendra, itu dosennya 60% alumni Unitomo. Sama di sini di Trunojoyo itu juga gitu. Jadi Mas Faris tadi usul supaya prodinya itu diganti pendidikan komunikasi. Waduh, ngurusnya yang susah, ngurus izinnya itu. Ya itu qadarullah gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya mungkin ada peluangnya aja. Seperti IPB dulu, Institut Pertanian Bogor, itu kan ada komunikasinya. Kebanyakan lulusannya jadi jurnalis, wartawan, di Tempo, Kompas, itu kebanyakan dari IPB. Sehingga IPB itu dipresetkan Institut Pers Bogor gitu. Jadi ya nggak ada yang nyangka gitu. Jadi MBKM dulu ada namanya link and match, itu gagal sebenarnya kalau melihat realitas ini ya. Ya kan karena nggak nyana gitu, nggak nyangka gitu. Wah, ternyata justru terserap di pasar pendidikan gitu. Ya sudahlah, itu mungkin itu barokah atau mungkin kecelakaan kurikulum ya. Saya nggak tahu. Oke. Jadi Bapak Ibu, metabolisme intelektual itu penting. Nanti akan saya tunjukkan beberapa outcome yang dihasilkan oleh itu ya. Jadi mudah sekali kompetensinya, hanya untuk melatih kecepatan memaknainya itu benar enggak atau enggak benar itu enggak penting, yang penting terlatih saraf sensoriknya supaya cepat memaknai. Sehingga kalau misalnya ada pasangan itu tanda-tanda nggak benar gitu ya, nang jalan gue karo sopo gitu ya. Itu sudah cepet gitu memaknainya, nggak seperti biasanya sih. Nah itu ya. Baik. Kecepatannya itu, terus validity, ketepatan itu tergantung kemampuan kita cek and recheck dengan referensi yang ada. Ya, itu gampang sekali lah untuk Bapak Ibu dosen, saya kira itu pekerjaan sehari-hari ya.
Oke, habis itu variasi. Nah ini yang penting. Variasi memaknai bidang apa saja ya. Itu sebenarnya hanya ini ya, hanya berapa ini 1, 2, 3, 5 ini 6. Yang lain itu kolaborasi ya, saling terkait. Jadi yang paling fundamental itu memaknai secara elementer. Kalau di teknik mungkin informatika, misalnya televisi, wah itu dimaknai secara fisikal terdiri dari ini kan ya, itu elementer. Atau kalau di ilmu nanti paradigma namanya strukturalisme ya, strukturalisme. Jadi pemaknaan yang fokus pada elemen-elemen yang ada. Oke. Nah, mungkin kalau di statistik itu ada istilah distribusi ya, frekuensi. Itu pemaknaan secara elementer terdiri dari apa elemennya. Yang berikutnya itu saya percepat saja dalam diskusi ya. Teknisnya itu fungsional. Fungsional itu memaknai sesuatu dari apa yang dilakukan atau terjadi ya pada objek itu. Jadi function. Nah, ini di sebelahnya belum nggak nampak ya. Oke. Nanti saya teruskan dulu aja, saya beri contohnya nanti beberapa ya. Kausalitas itu memaknai dari hubungan sebab akibat. Nanti kalau Bapak ingin menulis materi menggunakan ini berarti fokuskan pada itu. Jadi kalau sesuatu itu begini maka dicari akibatnya. Oke. Kalau sesuatu itu dianggap akibat, yang kita cari sebab-sebabnya. Ya. Kalau di statistik mungkin namanya itu verifikatif ya. Verifikatif. Biasanya kalau judul deskripsi itu pengaruh variabel X apa bla 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 terhadap Y apa gitu ya. Nah itu namanya kausalitas pemaknainya. Oke. Lalu yang biasanya itu komparasi setelah itu ya. Maaf itu salah ketik ya. Komparasi itu komparatif. Membandingkan. Sering ada judul studi perbandingan apa gitu ya dengan apa, komparatif. Oke. Lalu berikutnya kronologi itu memaknainya berdasarkan prosesnya ya, objek yang kita amati. Dan yang terakhir itu simbolik, memaknai dengan simbol itu ya. Nah jadi kalau sudah terbiasa dilatih gini, nggak hanya untuk nulis modul atau buku ya, bisa juga untuk lirik lagu misalnya gitu ya. Di sini ada yang suka lagu Jadi Kempot ya? Pak Zen. Nah, Jadi Kempot itu kalau saya perhatikan itu simboliknya luar biasa untuk mengekspresikan broken heart-nya itu ya. Ada yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, misalnya suketeki gitu ya. Wis mestine ati iki nelongso, itu nanti akan ketemu ke suketeki. Tak tanduri pari jebul dukule suketeki. Ada yang dalan anyar itu kembang tebu. Itu digunakan untuk mengekspresikan ya kegundahan hatinya. Kembang tebu ing mangsa ketiga bla 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 ya. Baik. Ya belum tentu ya orang teknik nggak suka sastra. Penulis buku terkenal namanya Siti Nurbaya, ada yang pernah baca ya. Itu penulisnya Mara Musli, dia ahli pertanian, sarjana pertanian. Nyimpang, ya kadang-kadang hidup itu perlu menyimpang ya. Iya, seperti itu. Jenderal Sudirman kan juga guru, tahu-tahu takdirnya jadi jenderal. Ya dia nggak nyangka kalau punya bakat jadi
penembak ya. Nah, Ferdi Sambo mungkin dari awal yang beda. Baik. Nah, ini contoh dua cara memaknai ya. Jadi satu buku judulnya ini Sistem Penyiaran Indonesia Kajian Strukturalisme Fungsional. Jadi memaknai secara struktur dan fungsinya. Saya gunakan pakai grand teorinya Talcott Parsons ya, the social structure. Jadi ada struktur di media penyiaran itu menurut undang-undang cuma terbagi 4. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nanti di masing-masing bidangnya disesuaikan. Ada 4. Ada lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan berlangganan. Tetapi dalam prakteknya itu terjadi perubahan fungsi, overlap. Lembaga penyiaran komunitas jadi seperti swasta, gitu. Lebih banyak hiburannya, yang tadinya nggak boleh mutar iklan, ternyata mutar iklan juga meskipun cuma jamu, tetes dan sebagainya itu ya. Tapi itu sudah menyalahi kodratnya. Disfungsional. Nah, Talcott Parsons punya teori agil. Kalau terjadi perubahan, maka yang terjadi adalah agil. Adaptation, goalnya yang berubah, intention, latensi. Nah, ini jadi buku ini ya. Silakan kalau berminat bisa diklik di Lazada. Oke. Pasen pertama. Nanti bidang apa saja bisa ditulis kok ya. Nah, ini komunikasi pemasaran. Ya, ilmunya cuma tadi itu kompetensi memaknai dan sedikit teknis-teknis penulisan ya. Kayak seperti gimana memulai paragraf. Ya itu kan mudah sih, nggak usah dibahas gitu ya. Menulis citasi, daftar pustaka. Ya. Nah, ini mengawinkan komunikasi dengan pemasaran jadi buku ya, mengawinkan organisasi dengan komunikasi jadi komunikasi organisasi. Oke. Nah, ini film, ini hibah ya. Saya alhamdulillah dapat hibah penelitian film itu 250 juta ya. Iya, betul itu. Ya. Sempat tergoda sih saya mau kawin lagi. Tapi istri saya sudah pakai pisau ini sambil megang timun. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan implementasi ya. Novel. Jadi saya memaknai, Pak Faris tahu lah waktu itu Nitomo pecah jadi 2 karena ada konflik ya. Mudah-mudahan di Jakarta nggak gitu ya. Jadi rektornya 2, yayasannya 2, fakultasnya juga masing-masing 2. Konyolnya Kopertis waktu itu L2DP sekarang juga datang merestui dua-duanya kan kacau itu. Makanya kemudian saya kasih judul ini Jebule. Tatan pari jebul dubule suket teki. Tapi profesornya itu jebule. Gak disangka-sangka jadi novel diterbitkan Pustaka Pelajar Jogja. Alhamdulillah ya. Nah, itulah kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kompetensi yang mudah kita latih itu insya Allah nanti menjadi sistem konversi ya. Akan memfungsikan otak kita itu seperti pabrik, bukan gudang. Kalau gudang itu kan tempat penyimpanan barang. Jadi saya paling nggak setuju itu dengan sistem modul ya. Karena itu memaksa siswa atau mahasiswa menjadi seperti gudang. Jadi ini pembelajaran pertama materinya ini bla 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 bla. Nanti diuji menggunakan multiple choice, gitu kan? Multiple choice itu sama dengan mengetes siswa ini mampu nggak menyimpan barang-barang di gudangnya. Kalau dia nggak ingat nyimpannya di mana, nggak bisa dia jawab dengan benar. Berarti dia salah, gitu kan? Dianggap dia nggak berhasil belajarnya. Itu kan konyol. Itu padahal kompetensi itu tidak harus diwujudkan benar atau salah dalam tes gitu ya. Lebih bagus lagi kalau, nah makanya di MBKM lebih relevan. Siswa atau mahasiswa menunjukkan produknya dari proses belajar. Sekarang ada Dudi disuruh masuk ke kampus
untuk mengawinkan itu aspek teoritis dengan motorik. Jadi kalau saya sih, Pak Faris juga tahu dulu, kalau mahasiswa menjawab pertanyaan soal ujian saya mirip, apalagi sama dengan yang saya berikan, itu nilainya nggak lulus. Kenapa? Karena sistem konversinya nggak jalan. Mestinya yang baik inputnya A, yang keluar A absen gitu. Ya itu yang milik dia gitu. A absennya itu milik dia, tapi yang nggak ngawur gitu loh. Tapi beda gitu. Nah, zaman dulu kan gitu, dosen menulis modul, mahasiswanya mempelajari, nanti mahasiswa yang lulus ini jadi dosen lagi ya pakai modul itu lagi. Diktat lah istilahnya ya. Waduh, itu kan penggudangan luar biasa. Jadi kenapa banyak intelektual di Indonesia jarang membuat produk saintifik? Yaitu persoalannya karena proses belajarnya dulu cenderung jadi gudang. Mestinya belajar itu kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Dengan sistem itu, pekerti itu kan bermanfaat atau tidak bermanfaat gak urusan, yang urusannya pokoknya kurikulum itu dengan isi ini tujuan instruksionalnya ini bisa dipahami, nggak disadari bahwa proses memahami itu sama dengan menggudangkan. Padahal ranah kognitif intelektual kita karena gizinya kurang itu cuma berapa gitu, berapa mega gitu, bahkan nggak sampai mega mungkin, sehingga cepat penuh. Nah, cepat penuh itu yang kemudian sering menjadi telmi, telat mikir, ngantungan gitu ya, malas berpikir. Itu karena penuh sebenarnya, bukan dia itu bodoh, bukan berarti intelektualnya nggak jalan, tapi itu sudah penuh, ya nggak bisa berproduksi gitu. Sehingga ya seperti itulah kira-kira ya, mudah-mudahan kita nggak seperti itu, minimal setelah ini nggak seperti itu. Oke. Jadi coba saya praktekkan ya. Ini kelihatannya sepele, realitas anak-anak bermain di tempat pembuangan sampah, ya kan? Ini realitasnya. Kalau orang tidak punya curiosity, nah, jadi intelektual itu harus punya curiosity. Istilahnya itu kepo ya. Jadi ibu-ibu yang suka kepo itu harus dihargai, pertahankan. Lah iya, kalau di grup WA itu biasanya banyak kepo-kepo ya. Jadi jangan dibully dia, justru dia punya potensi untuk ini. Ya karena itu diarahkan keponya gitu ya, keponya diarahkan. Nah ini seperti ini. Saya dalamnya berubah dari komunikasi ke umum ya. Karena ternyata audionya berubah. Ini ya, ada perlu perspektif dari realitas itu. Pokoknya realitasnya kalau diabstraksikan, ada sejumlah anak bermain di tempat pembuangan sampah atau TPA ya, TPA akhir. Nah, coba maknanya apa yang bisa kita temukan? Nah, itu butuh sudut pandang yang pertama. Cuma teknik di sini nggak saya masukkan karena saya nggak nyangka. Mohon maaf ya. Cuma contoh aja ini. Jadi kalau dari perspektif ekonomi misalnya, kita kan bisa mendapatkan makna wah ini mungkin bagian dari masyarakat yang termarginalisasi dari akses ekonomi ya, sehingga anak-anaknya bermain di situ. Kan berbeda dengan yang bermain di mall. Wah, banyak lagi di sini yang bisa kita temukan. Perspektif politik. Ini ada kemungkinan masalah seperti ini terabaikan oleh pengambil kebijakan, oleh para politikus di Senayan sana atau mungkin di tingkat lokal dan di DPRD, sehingga nggak sempat membuat aturan supaya terbebas dari itu misalnya ya. Ya sekarang ada BLT lumayan lah. Ya, tapi nggak cukup, padahal BLT juga digunakan untuk konsumtif, gitu kan. Nah, perspektif budaya. Dari situasi seperti ini budaya apa yang muncul gitu ya, nilai-nilai apa yang dikembangkan oleh anak-anak ini tuh dari budaya itu bisa berhalaman-halaman. Kalau kita jemput
maknanya itu nggak hanya observasi, tapi kita bertanya kepada mereka, keluarganya, gitu. Nah ini perspektif religi, sempet nggak kira-kira dia sholat, gitu kan? Terus gimana Pak mengetahuinya? Ya kita bertanya sama mereka. Sempet enggak? Itu tempatnya najis juga kan, sampah-sampah. Nah banyak lagi cerita dan lain-lain. Dan lain-lain ini saya kasih merah ya supaya kita tahu banyak sekali perspektif yang bisa dihadirkan dalam satu objek. Oke. Nah, saya mau cerita ini dari realitas seperti itu, kemudian oleh Pak Faris sama Bu Mai, saya kira tahu kalau ini namanya Profesor Dr. Engkus Kuswarno ya. Oke. Ini objeknya memang di Bandung, terus dijadikan apa? Disertasi, diamati dari perspektif komunikasi, diamati karena ini persoalan jaringan komunikasi perspektifnya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa anak-anak ini di TPA itu mengais juga media. Jadi ada pikiran rakyat, ada apa yang terbuang di situ diambil oleh mereka, lalu dijadikan diskusi oleh kelompok anak-anak itu. Jadikan diskusi. Nah, yang digali oleh Engkus itu apa yang didiskusikan, dan selanjutnya hasil diskusi itu dibawa kemana? Oke. Nah, ternyata ditemukan bahwa mereka itu nggak hanya sekedar mendapatkan media seperti pikiran rakyat, tetapi ternyata mereka juga beberapa kali menemukan media-media orang dewasa yang ditemukan waktu itu Playboy. Playboy tahu ya? Simbolnya kelinci. Ibu-ibu tahu. Biasanya bapak-bapak yang seneng sih, karena isinya mesti ibu-ibu gitu loh. Nah, kalau ibu-ibu seneng ya itu bisa dicurigai LGBT ya. Nah, ini saya persingkat sehingga itu ada proposisi. Proposisi itu data-data yang punya kecenderungan tertentu. Ya. Jadi bayi teori dari hasil pengamatannya di tempat sampah itu jadi bayi teori. Teori apa? Etnografi. Bahwa di tempat pembuangan sampah pun di jaringan anak-anak bermain ini bisa menjadi pusat informasi, termasuk informasi yang nggak boleh sebenarnya diakses oleh anak-anak. Playboy itu. Seperti itulah kira-kira. Sehingga jadilah disertasi. Beliau kemudian lulus jadi profesor dan sekarang luar biasa kekuasaannya karena dia di bagian kelembagaan di Dikti ya. Ini dosen Unpad. Ya kebetulan saya habis ketemu di Bandung kemarin ya. Ada program hibah untuk pendirian prodi baru juga, nilainya sekitar 90 juta ya. Lumayan sebenarnya. Nah itu makna-makna yang bisa muncul dari satu objek matter ya. Saya kurang paham objek matternya yang di informatika ya, yang diskusi ya, supaya bisa jadi modul, jadi bahan ajar atau lebih jauh jadi buku. Jadi memang outcome itu bisa macam-macam. Kalau hanya sekedar memenuhi BKD untuk self-dos ya, itu nggak pusing-pusing amat karena dalam bentuk file yang tidak terpublikasi pun namanya itu diseminasi itu sudah ada SKS-nya ya. Tapi kalau ingin meningkatkan ini karya kita itu menjadi passive income ya, saya sarankan diterbitkan di penerbit yang utama yang tadi itu yang tersebar distribusinya melalui toko buku maupun toko buku online ya. Istilahnya itu apa? Online shop ya, atau market online. Itu insya Allah lumayan lah ya. Lumayan, biasanya royalti itu 10% untuk penulisnya dibayarkan menjelang lebaran ya. Jadi dari penerbitnya ada laporan penjualan menjelang lebaran. Itu saya tahu persis itu. Jadi kalau menjelang lebaran kok nggak ada transferan, punya rekening yang lain kan? Repot ya, memang agak susah problem laki-laki itu kadang-kadang memisahkan antara duit lanang sama duit wedok. Tapi ya memang saya perhatikan laki-laki itu lebih pandai dari
dari perempuan ya. Selalu ada jalannya. Pokoknya jangan sampai disimpan di kaos kaki ya. Pasti ketemu karena ada sinetronnya. Iya, para ibu pendengar ya. Karena saya pernah alami. Habis itu sudah nggak percaya saya, sehingga sering kalau dari luar kota sudah dapat job itu pasti dompetnya lebih dulu yang diperiksa. Gitu ya. Tapi saya pinter juga lah, dikasih di bawahnya ini apa rem mobil, nggak mungkin dia akan masuk ke sana. Sementara ini nggak ketahuan gitu. Di bawah kesetnya mobil itu loh. Setelah ini bukan praktek. Kalau sampai ke sini gimana? Ini makna ya. Oke, intinya ini loh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sesuatu itu dari level empiris itu nggak ada nilainya. Tapi begitu itu diabstraksikan kemudian menjadi ilmu pengetahuan, nah itu baru dicari orang. Ya, jadi ada nilainya. Nah itu butuh effort ya. Nah, ini effortnya orang luar negeri itu luar biasa ya. Mungkin pernah dengar wine surgeon. Ada dua orang sebenarnya kisah ini ya. Ada wine surgeon, satunya itu Elizabeth Susan ya. Sama-sama orang Australia. Kalau ini dari Mbak ini Amerika ini ya, wine surgeon itu antropolog asing yang kepo gitu ya terhadap masalah apa itu hubungan ya seksual kepala suku di daerah ini, suku Analaga gitu. Terus dia jadikan buku disertasi waktu itu. Sudah tua Pak ya, tak tahu saya. Akhirnya untuk mendapatkan data itu supaya dia bisa menuliskan dengan lengkap ya. Karena suku ini lucu, jadi dia punya istri kepala sukunya itu 25. Ada di satu rumah besar, namanya kalau di Padang itu rumah gadang ya, rumah adat. Dijadikan satu, jadi ada kamar-kamarnya itu sebanyak 25. Dia kan kepo, gimana ini caranya melayani kebutuhan istri yang sebanyak itu. Saya sendiri nggak bisa membayangkan mau melayani satu orang aja susah, harus pakai jamu, ya kan, jamu kudalia dan sebagainya. 25. Jadi wajar kalau ilmuwan ini juga kepo, karena bidangnya antropolog relevan. Jadi untuk mendapatkan itu dia rela menjadi istrinya yang ke-26. Iya, betul ini cerita betul ya. Terus Elizabeth Susan itu juga begitu. Kalau Elizabeth Susan itu penelitiannya di suku Abahorok di Lembah Halim. Di mana Pak? Nggak tahu, saya belum pernah. Tapi ceritanya itu hampir sama. Dia rela menjadi istri kepala suku hanya untuk menuliskan, sehingga lengkap dia nggak hanya hasil wawancara atau observasi, tapi dia mengalami sekaligus. Ya, pengalaman ya, jadi itu lebih valid, datanya lebih valid karena dia mengalami sendiri. Oke, nah ini sebentar, ini cerita yang lain mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya Clifford Geertz. Buku aslinya itu The Religion of Java ya. The Religion of Java. Clifford Geertz ini antropolog dari Amerika, mengembara di mana? Kota Pare ya. Kalau di bukunya itu namanya Mojokerto. Dia hanya mengamati perilaku orang beragama di sana. Diamati, ditanyai terus ya. Sampai akhirnya dia bisa membuat kategori perilaku agama priayi, santri dan abangan, itu jadi terkenal sekali. Bahkan di Amerika sendiri itu menjadi buku wajib untuk Indonesianis ya. Jadi orang asing yang mempelajari Indonesia. Termasuk Amin Rais ketika studi di Chicago University ambil ilmu politik itu disuruh baca buku ini, kaget ya, karena ketika di Indonesia nggak sempat baca, ketemunya di Amerika gitu kan. Ini apa artinya? Ya karena kita sendiri males atau mungkin merasa belum ada untungnya memaknai
apa yang kita miliki, sehingga dimaknai oleh orang asing gitu ya kan. Nah itu ini ceritanya, untuk memotivasi aja lah. Ternyata hal-hal seperti ini bisa menjadi ilmu pengetahuan. Nah ini berikutnya dan lumayan ini wisdom, lokal wisdom ya, namanya Iit Wijayanto, tinggal di Jogja. Nah, dia memaknai bagaimana perilaku mahasiswi ya, kos-kosan di Jogja. Ini jadi buku, judul bukunya Sex in the Kos. Ya, jadi pada masanya ini jadi perdebatan di Jogja di Harian Kedaulatan Rakyat soal temuannya Iit Wijayanto ini yang sebelah kanan ini ya, merasa tercoreng. Banyak orang Jogja yang merasa tercoreng, padahal itu fenomena yang setiap hari terjadi di depan mata, gitu ya. Namanya terkenal waktu itu Buffalo Together. Buffalo Together. Kumpul kebo. Ya, iya betul. Lalu dari buku ini kemudian ada seri selanjutnya, itu judul bukunya Kampus Fresh Chicken. Kampus Fresh Chicken. Ayam kampus yang fresh gitu. Ya nggak tahu dia dapat judul itu dari mana ya. Ya itu kemampuan dia memaknai simbolik kan. Ya, aku sih gini nah, yang sebelah kiri itu Muhammad MK. Jadi dari hasil memaknai hiburan malam di Jakarta, jadi judul buku Jakarta Undercover. Ini buku sudah cetak ulang 60 kali ya. Luar biasa. Berapa royaltinya? Biasanya satu kali cetak 3.000, dia dapat 10%. Belum lagi difilmkan, kan ada beberapa yang difilmkan, itu dia dapat royalti juga. Belum lagi kalau diundang di televisi untuk talk show masalah-masalah hiburan, gitu. Dia jadi expert di bidang ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu termotivasi nggak ini? Di Pasuruan ini ada apa? Di Tretes mungkin ya, ada Buffalo Together enggak? Tretes ada kafe. Iya ya, memang butuh effort, butuh partisipan, observation. Sering kalau observasi. Nah ya itu lupa menulis, malah mempraktekkan. Malah Ngopi bareng ya, kopi bareng. Ya itu maksudnya. Nah, sehingga maksudnya kalau nanti diilmukan itu dari amal jariah, kalaupun ada praktek, nah itu imbang kan antara dosa sama pahalanya. Oke. Ini apa lagi ini ya? Saya temukan di Paper Plus. Kalau kita mau terbang itu di bandara ada toko buku, bookstore namanya Paper Plus. Coba perhatikan buku-buku yang diterbitkan di situ. Itu masalah Indonesia semua, tapi ditulis oleh orang luar seperti ini, Bali Dance, sama drama and music. Jadi kalau orang asing ke Indonesia, dia memaknai lalu menuliskan, setelah pulang diterbitkan di sana, ya. Dan ini beredarnya nggak hanya di Indonesia. Di Indonesia mungkin malas sedikit karena banyak orang yang malas membaca. Nah, oke Bapak Ibu, ini pengembaraan kita bagaimana outcome dari hasil memaknai itu ya. Apalagi ini cerita-cerita soal ini banyak sekali ya. Yang teknik informatika mungkin perlu mengenal ini, ada namanya media convergence. Konvergensi itu kan sudah biasa, ada media online, ada media cetak, lalu bermetamorfosis menjadi digital ya, sehingga disebut media online. Kompas.com, jawapost.com, nah, itu ya cetak, print, lalu didigitalkan. Nah, itu kelihatannya kan cuma sepele ya, hanya itu aja. Memang kita juga tiap hari mungkin berinteraksi di situ ya kan.
jarang menuliskannya. Ya ini hanya ditulis oleh orang dari luar negeri semua ini ya. Ada media convergence ini itu ada berapa banyak buku ya. Nah yang di Indonesia itu baru satu ini Ruli Nasrullah. Ya sebentar lagi profesor deh, saya tahu jurnal internasionalnya kedua di Search Malaysia udah terbit ya. Ini kembali ke laptop tadi. Jadi memaknai itu bisa ujungnya macam-macam ya, termasuk menulis di jurnal ya. Menulis di jurnal itu bisa untuk kebutuhan serdos, cukup ya, cukup cinta-cintaan gitu. Bahkan rektor kepala sekarang cukup cinta 2 ya, dipermudah ya. Cuma bukan jurnal milik universitasnya gitu. Jadi jurnal di luar universitasnya. Kalau untuk guru besar harus ada kanil JIB. Saya juga tahu setelah pengalaman itu ya. JIB, Jurnal Internasional Beredukasi. Itu sudah beda. Karena selingkungnya cara menulis buku ajar, modul, buku dan jurnal itu berbeda-beda ya. Mungkin kita nanti butuh diskusi kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau yang untuk guru besar itu JIB-nya itu antara lain SJR-nya itu bukan Q lagi sekarang ya, bukan Q di sini Go itu di 1, 2, 3 bukan itu yang dibutuhkan, tapi SJR 0,2 minimal. Lalu editorial board-nya itu minimal 5 negara. Jadi ini pengalaman kemarin saya mengajukan buku jurnal dari Malaysia, judulnya Communication yang Malaysian Journal of Communication, diterbitkan Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya kira sudah cukup itu, karena SDR-nya memenuhi. Ternyata oleh tim PAK-nya itu dipersoalkan editorial board-nya di jurnal itu hanya orang Malaysia, tolak. Jadi pusing saya kemarin itu ada 9 Scopus yang nggak dipakai ya gara-gara itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau menyiapkan ke guru besar, saya kira semua bidang itu ya, itu diperhatikan itu SJR-nya sama editorial board-nya. Nah itulah kira-kira. Nah, ini yang dari Indonesia ada buku Ruli Nasrullah ya, Media Cyber Theory dan Research. Ya, baru satu ini yang saya temukan sama Alex Sobor ya, analisis teks media. Ini yang kayak informatika kan berkaitan ini ya dengan konvergensi, media konvergensi. Sekarang kan luar biasa konvergensinya, itu saling berkaitan ya, antara printer, digital, sama expose gitu ya. Bahkan yang namanya conference itu sudah terhubungkan secara otomatis gitu ya. Luar biasa. Nah, ya ini peluang tapi juga sekaligus mempersulit kita ya. Karena ketika kita mau menulis dengan standar mereka itu, waduh, rumit gitu kan. Ada style yang harus dipenuhi, penulisannya EPE atau apa gitu ya. Nah itu harus dipelajari dulu. Jadi diperhatikan ketika mau submit artikel itu kan, supaya manfaatnya itu lebih banyak, nggak cuma sekedar pemenuhan serdos gitu. Nah sudah habis. Saya cuma ingin menambahkan, insya Allah percaya dengan ya, dari hasil kompetensi memaknai itu tadi ceritanya. Dan kalau kita nggak mau ego, harus berani keluar dari social habit, ya selamanya nggak pernah sampai gitu. Itu tadi harus berani menolak undangan mantenan gitu, dengan alasan masih menyelesaikan bab 5 misalnya. Harus begitu, kalau nggak pernah sampai, diriwui terus gitu ya. Jadi harus egois memang menjadi ilmuwan di Indonesia itu. Karena itu beberapa penulis kalau dia ingin menghasilkan karya yang bagus dan selesai, itu mesti ke luar negeri.
Contohnya itu Umar Khayyam, ya mungkin Anda kenal ya, Bapak Ibu kenal. Umar Khayyam itu pemain Soekarno dalam film G30S PKI ya. Tapi dia sebenarnya budayawan di Jogja itu, guru besar di UGM. Nah, karyanya yang terkenal itu adalah Lucy Lindri. Lalu yang paling Amerika itu adalah Kunang-kunang di Manhattan. Dan itu ditulis ketika di Amerika. Mungkin inspirasinya ada kunang-kunang gitu. Di kota besar kayak gini kan kok ada kunang-kunang kan, biasanya kunang-kunang itu di kuburan ya. Katanya kubunya mayat gitu. Jadi kunang-kunang mitos. Ini jadi buku luar biasa waktu itu ya, tahun 90-an. Kunang-kunang di Manhattan. Ada lagi namanya Budi Dharma. Sudah meninggal semua itu yang saya sebutkan ya. Budi Dharma itu bisa menghasilkan karya yang masterpiece, menjadi famous, dibicarakan sastrawan dunia ketika dia berhasil menulis orang-orang Bloomington. Bloomington itu satu kota di Amerika. Dia kebetulan bermukim di sana selama 6 bulan, lalu jadilah itu novel orang-orang Bloomington. Gitu. Bahkan ada namanya Ahmad Tohari, itu bisa menulis Lintang Pengukus Dini Hari, ya, dan Serintil, kemudian difilmkan The Dancer. Itu ketika dia dapat program Writing Iowa, ya, di Amerika selama beberapa bulan. Jadi memang butuh menyepi, butuh ke Gua Hiro gitu. Ya, nanti Bapak Ibu silakan dari waktu minta izin sama orang rumah. Mas, saya mau ke Tretes, mau menulis belakang. Ya tinggal argumentasi menulis karya ilmiah gitu ya, supaya bisa naik pangkat. Kalau enggak ya susah gitu ya. Asisten ahli repot kan. Oke, itu saya kira yang saya sampaikan intinya cuma satu kok, kompetensi memaknai ya. Dan itu perlu dilatih. Sudah itu aja. Kompetensi. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya memang yang kita butuhkan itu bukan pada tataran teori bagaimana cara menulis dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Jawa kasarnya itu kecutnya gitu Pak Edi. Tapi mudah-mudahan kecutnya mandiri. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo. Mumpung ada beliau di sini. Pak Ambani kayaknya sudah langsung tembak ini. Oh iya, nanti sudah semua acara kan sudah. Langsung tembak. Monggo Bapak Ibu silakan. Pak Agus. Ya, Project Bapak Ambani. Saya itu Pak, sering diundang ujian skripsi di Fakultas Komunikasi. Ada bahasa-bahasa memaknai itu memang nggak mudah. Nah, saya ingin bagaimana kiat-kiat dalam perspektif memaknai di dalam suatu lingkungan itu lebih cepat, tepat dan sesuai dengan sasaran. Satu misal tadi sudah digambarkan, kita hanya pandai mengamati dan tidak pandai memaknai. Itu sangat terpanggil. Seolah-olah kita itu seperti patung begitu. Nah, seolah-olah itu seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana proses itu akan supaya bisa mengarah kepada mampu memaknai